Halo, selamat siang Bang Parlin. Gini Bang Parlin, tentang Bang Parlin menanyakan kenapa umat Islam selalu menanyakan kebenaran kitab Injil. Sebenarnya kami bukan menanyakan atau meragukan kitab Injil. Gini Bang Parlin, kitab yang pertama diturunkan yang Maha Kuasa itu kitab Jabur. Jadi ketika kitab Jabur itu diturunkan kepada nabinya, itu pengikut kitab Jabur telah menodai kitab Jabur itu. Mereka ikut campur dalam mengisi, mentata ulang kitab Jabur itu dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Jadi yang Maha Kuasa ini takut akan generasi berikutnya akan tersesat, akan menyembah kembali kepada berhala. Lalu yang Maha Kuasa menurunkan kembali kitab Taurat, agar pengikut-pengikut Taurat ini benar-benar menyembah yang Maha Kuasa, yang satu, Allah. Tapi mereka demikian pula, mereka merubah isi-isi yang ada dalam Taurat itu. Dalam Taurat itu sendiri mengatakan bahwa yang Maha Kuasa itu tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai rupa. Sementara mereka sendiri tidak. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kayu. Demikian pula yang Maha Kuasa itu, dia takut dengan generasi-generasi berikutnya akan tersesat, mereka jauh ke zaman-zaman Fir'aun dulu yang menyembah berhala. Lalu yang Maha Kuasa ini menurunkan kitab yang bernama Injil. Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa, atau orang Kristen menyebutnya Yesus gitu. Kitab Injil ini sebenarnya kitab itu sempurna. Seandainya Injil itu sempurna, tidak dikutak-katik oleh manusia yang bernama ini, bernama itu, dan merubah isinya dengan perkataan-perkataan tidak benar, mungkin yang namanya Al-Quran itu tidak akan turun, karena dia sudah sempurna. Tapi campur tangan manusia yang meragukan kebenaran terhadap kitab itu ikut campur dan merusak isi dalam kitab itu. Bagaimana sebuah kitab berkata tidak senonoh? Bagaimana sebuah kitab berkata vulgar? Bagaimana sebuah kitab berkata bohong? Contoh, kitab Injil mengatakan bahwa bulan itu mempunyai cahaya sendiri. Itu satu kebohongan. Nabi yang berzina dengan anaknya, perkataan alat kelamin. Tidak mungkin sebuah kitab berkata demikian. Dan banyak sekali perkataan yang tidak benar di dalam kitab itu, yang diikut campurkan oleh manusia. Manusia itu sendiri yang merusak kitab itu. Akhirnya yang Maha Kuasa tahu bahwa generasi yang berikutnya apabila mempelajari kitab itu akan tersesat jauh. Mereka akan kembali ke zaman-zaman Fir'aun. Lalu yang Maha Kuasa menurunkan kitab yang bernamanya Al-Quran, diperuntukkan kepada nabinya Muhammad. Itu yang namanya Al-Quran. Mulai Anda dari bangun tidur sampai Anda tidur, itu ada petunjuknya. Bagaimana cara Anda makan, bagaimana cara Anda keluar dari rumah, semua lengkap. Yang belum terjadi di zaman sekarang, Al-Quran telah menulisnya selama 2000 tahun. Anda tahu bagaimana dua laut bersatu, yang satu tawar, yang satu asin, tapi mereka tidak menyatu. Anda tahu bahwa bulan itu tidak mempunyai cahaya. Al-Quran pun telah mengatakan demikian.
Anda tahu bagaimana proses terjadinya janin. Al-Quran telah menerangkan dengan rinci. Anda tahu di dalam lautan yang dalam dan gelap ada bara api di sana. Terbukti, dan Anda juga tahu di dalam lautan ada sungai yang airnya tidak pernah menyatu dengan air laut. Maka Allah atau Tuhan yang semesta alam ini menurunkan kitab yang bernama Al-Quran. Selama 2000 tahun, jangankan satu perkataan, satu titik pun Al-Quran itu tidak pernah menggugat. Tidak pernah dirubah. Tidak pernah ikut campur dalam penambahan. Karena kami tahu umat muslim ini bahwa kitab ini turunkan kepada kami umat Islam itu sudah sangat sempurna. Sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang pernah menambah atau mengurang perkataan dalam Al-Quran itu. Jangan satu perkataan, satu titik pun tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Islam. Itu tidak ada. Itu hanya sebuah perucapan. Keseluruhan dari umat Islam ini atau umat di atas dunia ini adalah menyembah terhadap Allah, Tuhan yang satu. Perbedaan-perbedaan ini terjadi karena kitab-kitab itulah membuat mereka menjadi berbeda. Tapi sesungguhnya tujuan dari mereka itu adalah untuk menyembah Allah, agar generasi-generasi berikutnya tidak tersesat jauh seperti zaman-zaman Fir'aun dulu menyembah berhala sebelum-sebelumnya. Maka Allah menurunkan Al-Quran lah agar manusia yang ada di alam semesta ini mengikuti petunjuk yang benar. Al-Quran diturunkan bukan kepada umat muslim, tapi diturunkan kepada umat makhluk hidup seluruh dunia ini. Jadi ingat bang, bukan kami atau mengganggu atau mencelah agama yang abang pegang, tapi kami memberitahu kebenaran agar engkau tidak tersesat jauh. Ingat bang, kalau abang terima dengan apa yang mereka caramai, silakan. Tapi kami memberi nasihat, lihatlah, bacalah kebenaran dari kitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.